Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Eva Octavia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Kalitawir, Kabupaten Tulungagung. Saya didampingi oleh Bapak Murakib sebagai fasilitator dan Ibu Fitri Handayani sebagai pengajar praktik. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah adalah, bagi saya, seorang pendidik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolahnya. Mengacu pada budaya disiplin dan nilai-nilai kebajikan, motivasi berdasarkan hukuman dan penghargaan terhadap perilaku murid, posisi kontrol yang dimiliki oleh guru, keyakinan kelas yang disepakati bersama murid, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang dilakukan. Tujuan diterapkannya disiplin positif antara lain yaitu cara melatih murid untuk bertanggung jawab berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan, agar dapat digunakan sebagai kontrol atas perilaku diri, kemudian dapat memunculkan kesadaran diri atas kesalahan tanpa adanya paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia dilakukan adalah untuk menghindari munculnya kondisi tidak nyaman akibat sanksi dan hukuman, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Ini termasuk dalam motivasi eksternal. Sementara untuk motivasi internal, yaitu menjadi seseorang sesuai keinginan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan keyakinan yang dimiliki, serta menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dari diri murid. 5 posisi kontrol seorang guru antara lain sebagai punisher, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi kontrol yang paling tepat yang dipilih oleh seorang guru adalah sebagai manajer, yaitu guru berkomunikasi dengan murid untuk menyadari dan mempertanggungjawabkan perilaku yang telah dilakukannya untuk selanjutnya diperbaiki dengan mencari solusi terbaik. Yang kedua, guru menuntun murid untuk memposisikan dirinya sebagai manajer sesuai prinsip restitusi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan identitas positif bagi diri murid. Berkaitan dengan keyakinan sekolah atau kelas, sebagai guru, saya memiliki peran untuk mewujudkan terciptanya keyakinan kelas, yaitu melalui kesepakatan yang dibuat oleh guru dan murid. Keyakinan kelas merupakan rangkaian kata-kata yang bersifat universal dan mudah untuk diingat, dipahami, dan dijalankan oleh murid. Keyakinan ini juga harus memiliki prinsip mudah diterapkan di lingkungan sekolah. Berikutnya adalah berkaitan dengan segitiga restitusi. Guru menggunakan perannya sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi. Terdapat 3 tahapan utama yang diambil pada pelaksanaan segitiga restitusi ini, antara lain menstabilkan kondisi, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk membentuk murid yang mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif berdasar pada filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu penerapan budaya positif di sekolah memudahkan tercapainya tujuan pendidikan sebagai perwujudan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid dalam mengajar dan mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya agar tercapai kebahagiaan setinggi-tingginya serta melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, penerapan budaya positif di sekolah dapat dilakukan apabila guru paham dan memiliki 5 nilai guru penggerak. Penerapan budaya positif di sekolah mendorong terwujudnya kegiatan kolaboratif secara aktif di antara warga sekolah dengan didasari keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama. Berkaitan dengan visi guru penggerak, perwujudan terciptanya budaya positif melalui perubahan yang terangkum dalam ide dan gagasan berupa visi sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah, hal utama yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan prakarsa perubahan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid.
Prakarsa perubahan yang dilakukan harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah kegiatan refleksi saya setelah saya mempelajari modul 1.4. Bagaimana pemahamanmu yang telah kamu pelajari tentang konsep-konsep inti berkaitan modul 1.4 ini? Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari konsep-konsep ini pada modul 1.4? Setelah mempelajari konsep-konsep pada modul 1.4 berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi, saya memahami bahwa sebagai guru saya harus mampu meresapi, menerapkan, dan menjadi teladan yang baik bagi murid saya dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dilakukan. Perasaan saya setelah mempelajari konsep-konsep pada modul 1.4 berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi adalah semakin bersemangat, semakin antusias, dan semakin tertantang untuk merubah dan memperbaiki diri saya sebagai guru ke arah yang lebih baik dalam menuntun, mengajar, mendidik, dan membimbing murid saya sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, serta mampu menerapkan pendidikan yang berpihak kepada murid secara optimal. Perubahan apa saja yang terjadi terhadap pola berpikir saya berkaitan dengan penerapan budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah? Perubahan yang terjadi adalah berkaitan dengan posisi kontrol yang saya terapkan. Kalau sebelumnya mempelajari modul 1.4 ini, saya selalu menerapkan posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Maka setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, yang saya terapkan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dalam penyelesaian masalah, saya lebih memilih untuk menerapkan segitiga restitusi. Pada momen apakah saya menerapkan budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah? Pada momen ketika saya menangani peristiwa murid saya terlambat masuk ke kelas pada jam pertama kegiatan pembelajaran, saya menerapkan segitiga restitusi untuk mengidentifikasi latar belakang permasalahan, yaitu tahapan pertama, menstabilkan kondisi, memvalidasi kesalahan, serta menanyakan keyakinan yang telah disepakati bersama untuk selanjutnya mencari solusi yang baik bagi permasalahan yang terjadi. Bagaimana perasaan saya setelah mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat senang dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan nilai positif di sekolah. Apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki berkaitan dengan budaya positif di sekolah? Menurut saya, hal baik yang sudah terjadi di sekolah berkaitan dengan penerapan budaya positif adalah komunikasi saya dengan murid berkaitan dengan penyelesaian permasalahan menjadi lebih mudah. Saya tidak lagi memposisikan diri sebagai penghukum dan pemantau, namun lebih kepada manajer, sehingga murid saya lebih nyaman. Menurut saya, hal yang perlu diperbaiki di sekolah berkaitan dengan penerapan budaya positif adalah kerjasama dan kolaborasi antar warga sekolah, karena ini satu hal utama dan penting dalam menciptakan dan mewujudkan visi sekolah. Saya khususnya harus selalu berbenah dan memperbaiki diri agar semakin lebih baik pada masa depan untuk mewujudkan murid impian dan lingkungan sekolah yang mendukung. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, saya selalu menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saya merasa kurang pas dan tidak sesuai dengan hati nurani karena saya harus memberikan sanksi dan konsekuensi. Setelah saya mempelajari modul ini, yang saya terapkan posisi kontrol sebagai manajer. Perbedaannya luar biasa. Saya merasa lebih baik dan lebih nyaman. Perbedaan yang utama adalah murid menjadi lebih bertanggung jawab dan mudah untuk diajak komunikasi sebagai guru dan sebagai murid menjadi lebih baik.
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkan? Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan konsep segitiga restitusi secara keseluruhan dalam proses menyelesaikan permasalahan bersama murid. Namun, saya hanya menerapkan satu tahapan saja, hanya pada tahap awal, yaitu tahap menstabilkan identitas. Pernyataan yang biasa saya keluarkan adalah manusia tidak ada yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang mendukung terciptanya budaya positif di sekolah semakin baik yaitu adanya kolaboratif aktif antara warga sekolah dengan wali murid dan komite sekolah serta komunitas masyarakat. Hal ini penting karena mampu menjadi support system dalam rangka meningkatkan mutu sekolah dan mewujudkan pelaksanaan visi sekolah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.